Sahabat ngaos sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama bulan Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengendalikan syahwat kita. Al-Imam Al-Aiz Ibnu Abdussalam dalam karyanya yang sangat terkenal yaitu tentang Maqasidus Shiyam, tujuan berpuasa, beliau menyebutkan di antara tujuan berpuasa itu adalah mengendalikan syahwat. Bagaimana Al-Quran memandang syahwat? Ini satu pertanyaan yang penting untuk kita jawab bersama sahabat ngaos sekalian dimanapun berada. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri manusia ini, ada banyak elemen atau struktur yang ada di dalam diri kita. Di antaranya adalah sisi ruh, yang kemudian membentuk ruhiyah atau spiritual. Kemudian ada bangunan atau unsur tanah yang kemudian di situ ada syahwat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan di dalam diri kita ini ada syahwat, sesungguhnya itu atas kebijaksanaan dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, pasti di dalam keinginan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada keadilan, di situ ada kebijaksanaan. Pada surah Ali Imran kita bisa membaca bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tertanam di dalam diri manusia ini syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Di dalam diri manusia itu ditanamkan yang namanya syahwat. Syahwat terhadap apa? Yaitu syahwat terhadap lawan jenis, syahwat terhadap keturunan, syahwat terhadap harta yang banyak. Artinya bahwa memang ini adalah sunatullah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam diri kita, siapapun dia. Bahkan syahwat itu juga ada di para nabi dan rasul. Dan bukan aib syahwat itu ada pada diri seseorang. Ketertarikan terhadap lawan jenis itu bukan aib. Ketertarikan terhadap keturunan, ketertarikan terhadap harta itu bukan satu yang aib atau sesuatu yang memang harus dihilangkan dari diri manusia. Apabila kita renungkan secara mendalam, justru syahwat yang ada di dalam diri manusia ini menjadi salah satu. Selain faktor ruh, faktor dorongan ideologis, faktor ruhiyah yang menjadi dorongan, bahwa ternyata syahwat ini juga menjadi salah satu sumber produktivitas. Coba bayangkan seandainya laki-laki tidak ada ketertarikan terhadap wanita. Begitu juga seorang wanita tidak ada ketertarikan terhadap lawan jenis. Secara meyakinkan bahwa akan terhenti proses perkembangan manusia. Artinya tidak ada lagi orang yang akan ingin menikah karena sesungguhnya pernikahan itu adalah beban dan tanggung jawab. Begitu juga ketika orang tidak ada ketertarikan terhadap keturunan, maka orang semuanya akan menghentikan. Bagaimana caranya menghentikan agar tidak punya keturunan? Karena keturunan itu adalah beban dan tanggung jawab. Dan ruhiyah itu yang kemudian memberikan makna, memberikan kekuatan bagi kita agar syahwat ini bisa terkendali sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tujuannya. Begitu juga terhadap syahwat, ketertarikan terhadap harta. Itu adalah syahwat dan itu adalah dorongan seseorang untuk produktif. Dengan ketertarikan terhadap harta, maka seseorang itu bekerja, seseorang itu melakukan aktivitas supaya menghadirkan, bisa memiliki keuangan, pemasukan yang kemudian bisa dia gunakan. Seandainya kemudian pada diri manusia itu tidak ada ketertarikan terhadap harta, niscaya manusia akan malas-malasan untuk melakukan produktivitas, akan menciptakan keuangan, seseorang akan malas bekerja. Buat apa dia bekerja? Karena tidak ada ketertarikan terhadap harta. Maka sesungguhnya adanya ketertarikan pada harta itu positif. Namun yang menjadi persoalan dan peran agama, termasuk juga ibadah puasa yang kita lakukan, adalah menjaga agar syahwat ini tidak keluar dari titik normal. Karena sesungguhnya syahwat ini akan menjadi produktif, menjadi sumber produktivitas apabila, menjadi sumber kebaikan, apabila dia pada titik yang normal. Tidak hilang, tapi dia pada titik normal. Tetapi syahwat ini akan menjadi sesuatu yang merusak apabila dia keluar dari titik yang normal. Sehingga kemudian syahwat ketika dia keluar dari kadar yang seharusnya, seseorang itu kemudian menghalalkan banyak cara, menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan.
Ketika dia syahwat terhadap lawan jenis tidak diatur oleh agama, tidak dikendalikan oleh agama, maka kemudian dia melampiaskan syahwatnya sesuai dengan keinginan dia, sesuka dia. Begitu juga ketika seseorang itu syahwat dia terhadap harta kemudian tidak diiringi, tidak dibingkai oleh agama, niscaya dia akan menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan harta. Maka sahabat ngaus sekalian berkat Allah Subhanahu wa taala, perenungan kita kembali terhadap ibadah puasa yang kita lakukan. Sesungguhnya puasa kita dilarang oleh Allah melampiaskan syahwat terhadap makanan, syahwat terhadap lawan jenis. Ini semuanya dalam rangka mengembalikan syahwat yang ada di dalam diri kita pada titik normal. Bukan untuk menghilangkan syahwat dan bukan untuk membinasakan syahwat yang ada di dalam diri manusia. Tetapi mengembalikan syahwat itu pada titik normal, sehingga syahwat ini menciptakan produktivitas, mendorong orang untuk menjadi lebih baik, dan syahwat tidak mendominasi sehingga ruhiyah seseorang hilang. Maka cara yang moderat dalam beragama adalah ada kanal bagi dia, jalur untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya, dan di saat yang sama juga ada kanal bagi dia untuk memenuhi syahwatnya dia. Maka ini yang bisa kita renungkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." 3 hal penting dalam diri manusia, kebutuhan spiritual, falyabudu rabb hadzal bait, dan kebutuhan yang ada dalam fisik kita, yaitu adalah allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang memberikan makan ketika mereka lapar dan menghilangkan rasa, memberikan keamanan terhadap mereka dari rasa takut. Demikian sahabat ngaus sekalian dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita dan menjadikan puasa kita adalah puasa yang penuh berkah, sehingga mampu mengendalikan syahwat kita, mampu meningkatkan spiritualitas kita, sehingga hari-hari kita ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.